Pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat karena saya dan Ai dalam keadaan sehat ya. Senang kembali bisa menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan tema kita kali ini kita akan membahas mengenai stroke yang datangnya bisa datang kapan aja gitu mendadak, Betul. tapi penyebabnya tidak. Setuju nggak? Setuju banget. Iya, Hati-hati, iya betul. Nah, emang sih kalau kita ngomongin serangan stroke nih ya pemirsa, memang datangnya tuh secara mendadak. Nggak bilang-bilang. Nggak Nah. bilang-bilang, tiba-tiba ada. Tapi ingat, penyebabnya itu tidak. Nah, ini yang dirasakan oleh narasumber kami kali ini, namanya Pak Sony. Nggak nyangka, tiba-tiba terkena stroke bagian anggota tubuh sebelah kanannya lumpuh. Hidupnya langsung berubah. Yes. Waktu diperiksa, memang kolesterolnya tinggi dan tekanan darahnya melonjak. Gitu kan ya. Kabarnya seperti apa? Sudah hadir bersama kami Pak Sony. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Sehat, pagi. Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat. Sehat. Selain Iya. Pak Sony sudah hadir bersama kita ada Mas Boyke. Hai Mas Dianu Boyke. Hai. Renat, baik. Sehat. Sehat. Harus sehat. Kita ke Pak Sony. Ketika tadi kami menyapa, Pak Sony hanya mengangkat tangan kirinya. Iya. Yang kanan nggak bisa gerak, Pak. Bisa tapi terbatas. Oh, masih kaku. Iya. Itu kaku atau lemes, Pak? Kaku, Kaku ya? cenderung kaku. Ini udah lebih mending atau dulu lebih parah lagi, Pak? Mendingan sekarang. Sekarang Iya. mendingan. Tahun berapa kejadiannya? Bulan Oktober Aha. tanggal 20 2019. Oh, iya, tahun 2019 lalu. ya. Oke. Hari Minggu. Saya sempat nyukur anak untuk rambutnya kan perlu dicukur. Iya. Saya cukur. Oke. Itu kemudian beberapa saat terasa ada gejala-gejala kaki buat melangkah, ada agak berat, tangan buat ngangkat agak susah. Iya. Nah, sampai malam kondisinya semakin berat untuk gerak terbatasnya. Oke. Itu kaki saja atau sama tangan juga, Pak? Sebelah. Sebelah Jadi kanan pokoknya semua? Kanan. Ya Tuhan. Terus? Malam saya minta ke puskesmas untuk berobat supaya dirujuk. Oke. Nah, udah setelah selesai dari puskesmas, saya baliklah ke rumah tidur. Kemudian waktu pagi bangun. Nah, waktu bangun, loh, kenapa badan saya kok nggak bisa gerak? Ya Tuhan. Kan susah. Orang pingin ke kamar mandi Iya. sampai ngesot Ya Tuhan. jalannya. Karena nggak bisa jalan Nggak kaki bisa, gitu ya, Pak ya? Iya. Waktu itu ada kendala istri pulang ke Palembang. Oh, Jadi sendirian, Bapak? Ada anak juga di rumah. Baik. Karena masih kecil kan belum mengerti. Iya. Adakah orang yang membantu untuk membawa ke rumah sakit? Nggak ada. Aduh. Saya balik ke depan, ke kamar depan, lalu panggillah tetangga-tetangga, lalu ngubungin RT. Aduh, dalam keadaan Bapak seperti itu. Iya, Iya. betul. Ya ampun. Nah, dengan kondisi Bapak, mohon maaf, nggak bisa melakukan apapun. Pekerjaan bagaimana, Pak? Ya, waktu itu karena kondisi sakit, jadi dari perusahaan kebijaksanaannya udah ngelewati batas. Lah di waktu itu saya disuruh resign. Ya. Oh, Perekonomian ya terhalang lah, susah karena keadaan kondisinya kayak begini, saya belum bisa mandiri. Iya. Jadi ya begitulah keadaannya. Ketika Bapak tahu aku kena stroke nih, aku nggak bisa melakukan hal yang seperti dulu saya Iya. lakukan. Apa yang Bapak Ya, rasakan? ya dampaknya ya otomatis ya hati ini sedih. apalagi laki-laki, kepala keluarga. kepala keluarga, Iya kan, betul. ketika dia tidak bisa produktif, dia merasa ada rasa bersalah sepertinya ya di dalam keluarga ini ya. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Iya. Pak. Iya. Kenapa sih seseorang itu bisa kena stroke? Bapak pernah berpikir nggak bahwa akan kena stroke? Karena selama ini kan merasa tekanan darah Rendah. Cenderung rendah. kan Iya. nggak ngerasa kan? Betul-betul itu suatu kejutan yang menjungkir balikan kehidupan Pak Sony kan? Betul, betul. Nah, nih kita lihat nih pemirsa. Pemirsa kita lihat ya, bahwa stroke itu terjadi karena penyumbatan pembuluh darah di otak. Kenapa dia terjadi penyumbatan? Karena terjadi kekentalan darah. Kenapa terjadi kekentalan darah? Karena pola hidup kita yang salah.
Ya mungkin Pak Sony makannya sembarangan ya, segala makan di macam dimakan. Gak ada pantangan gitu Pak Sony dulu? Iya. Betul. Betul. Stres. Olahraga enggak? Olahraga. Olahraga sih olahraga. Iya. Itu pola makannya itu yang Iya. menentukan seperti itu dan stres ya. Nah, dan apa yang terjadi ketika aliran darah itu tersumbat, maka otak akan rusak. Karena dia tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen. Dan itu terjadi pada Pak Sony. Apa? Dia tidak bisa berbicara, pelok. Kemudian dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan untuk ke toilet pun harus dibantu sampai jalannya ngesot. Itulah akibat daripada kerusakan bagian-bagian otak yang mengatur pergerakan dan juga komunikasi. Hati-hati pemirsa dengan Iya. stroke. Bisa menyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi tenang, ada solusinya nih pemirsa untuk kita cegah dan atasi masalahnya seperti kolesterol tinggi, hipertensi juga diabetes. Tapi satu lagi, jangan kemana-mana. GoHealthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Dan kita akan melanjutkan perbincangan tema kita hari ini, yaitu mengenai stroke itu bisa datang secara mendadak, Betul. tapi penyebabnya tidak. Contohnya adalah narasumber kita hari ini, Bapak Sony. Iya. Yang terserang stroke di tahun 2019. Sebelumnya, beliau sih mengatakan tidak ada keluhan apapun. Sampai tiba-tiba Langsunglah ada kelumpuhan di sebelah kanan. Pak Sony mohon maaf, tangan sebelah kanan apakah masih bisa diangkat Pak? Berat sekali. Berat sekali. Ya, Berat sekali. Bisa menggenggam tidak Pak? ya masih kritis. Masih Gitu. Kalau kaki bagaimana Bapak? Sama juga. masih berat Kaku. juga. Iya. Masih Kalau kaku. berdiri ada berjalan bisa? Bisa. Tapi kaku dan itu Dan susah untuk gerak. ini sudah banyak perubahan ya Pak? Udah banyak perubahan Sudah sekarang. banyak perubahan. Iya. Nah, Apa dampak dari terkena stroke Pak, boleh diceritakan? Mungkin ini buat pembelajaran juga ya, buat pemirsa di rumah. Kalau bisa jangan sampai deh terkena stroke. Kalau dampak dari saya sendiri, pertama ya kesehatan drop sakit banget ya. Sama ini untuk masalah kerjaan yang Iya, susah, belum bisa mandiri kan. iya. Nanti pasti bisa. Harus Insya Allah. semangat. Asal semangat jangan hilang Semangat, Pak. ya. Harapan jangan sampai hilang Pak. Semangat terus ya Pak ya. Semangat. Wah. Aku senang dengan semangatnya. Itu soalnya yang diserang Pak, mental Pak. Bener. Bapak kuat. Bapak harus sehat, Bapak harus pulih bukan hanya buat Bapak tapi juga buat keluarga. Nah. Siap ya Pak ya? Siap. Harus siap. Nah, tapi tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya sebelum kita break itu, tenang, ini ada solusinya. Ya, betul Bener nggak Mas sekali. Boyke? Ya, seperti juga kursi kakinya 4 kan, biar dia Stabil. stabil. Iya. Sama di dalam masalah kesehatan 4 ya, termasuk stroke ini. Satu adalah cek kesehatan kolesterol, gula darah, ya. Karena bapak ini tensinya normal, tapi kok stroke juga. Nah, Karena darahnya kental. Oh. Ya. Oh, Kemudian iya, yang iya, kedua, iya, iya. pola hidup sehat udah deh. Tinggalin makan makanan yang berlemak, gorengan, santan, tidur cukup, atasi stres. Iya. Kemudian kaki yang ketiga adalah kalau dokter memberikan obat, minum dengan Diminum. teratur. Dan yang terakhir adalah memang gunakan teknologi. Iya. Teknologi apa? Teknologi laser khusus untuk darah. Karena kan sebabnya mau diabetes, mau hipertensi, mau hiperkolesterol, itu kan menyebabkan kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah kan? iya. Ya, seperti ini. Kita lihat. Ya, nah si teknologi laser ini nih, akibatnya kan kalau dia kental, darah itu menggumpal, Ya. dia menyumbat. Dengan teknologi laser, ketika dinyalakan sinarnya, maka yang terjadi adalah sinar yang merah itu dia akan menguraikan gumpalan yang
menyumbat tadi Iya. yang namanya mekanisme fibrinolisis. Ditambah dia juga mencegah terjadinya penggumpalan tadi, mekanisme agregasi trombosit. Trombosit. Lalu sinar birunya apa? Dia akan bekerja di pembuluh darah, dia akan mengaktifkan NO di dalam pembuluh darah yang kalau kita makin tua makin berkurang, sehingga pembuluh darah itu lebih elastis, akibatnya melebar dan tekanan darahnya Bisa juga turun. bisa Iya. turun. Dan sinar yang kuningnya dia membantu penyembuhan non fisik daripada stroke, membuat tidur lebih nyenyak, mental lebih happy, ya seperti itulah. Dan teknologi laser ini kan terus berkembang, digabungkan dengan teknologi NMES yang pada orang-orang stroke biasanya mengalami kelumpuhan pada otot dan Iya. gangguan pada syaraf. Seperti apa teknologi NMES ini? Kita lihat. Nah, ini adalah otot yang normal, tapi makin tua atau pada penderita stroke, ototnya tuh makin lama makin mengecil. mengecil. Karena persarafannya kan terganggu. Si teknologi NMES, apa sih NMES itu? N, neuro, M, muskuler, E, electrical, kemudian S adalah stimulation. Jadi ada stimulasi elektrik, stimulasi listrik kepada sistem persyarafan dan otot, sel-sel otot. Akibatnya apa? Ya, seperti ini lihat. Ketika dinyalakan, dia akan gerak. Iya, Nah, dirangsang. karena dia bergerak seperti ini, otomatis otak yang tadinya terkena oleh gangguan stroke tadi belum berfungsi dengan baik, mengirimkan sinyal otot ini ke otak. Akibatnya apa? Akibatnya otot-otot itu kembali diperbaiki. Tapi saya penasaran loh Mas Boyke, tadi kan juga Pak Sony mengatakan bahwa tekanan darahnya cenderung rendah ya Pak ya, Rendah. jadi tidak hipertensi Iya, gitu. iya. Tapi kolesterol juga nggak sih? Ada kolesterol. Nah, pada saat itu Iya. Ada baru kolesterol. ketahuan. Baru ketahuan. Berapa? 200 lebih 200 lebih. lebih. Tensinya pada saat serangan stroke juga naik naik. di angka Kalau nggak salah Di atas 140. Jangan pernah berpikir ya bahwa saya kan tensinya rendah, saya stroke bisa menyerang Iya, iya. dari berbagai macam cara. Ya, iya, terutama tapi kuncinya selalu darah yang kental, pembuluh darah yang kaku. kita terus-terus menginformasikan keputusan Betul. sehat ada pada diri Anda sendiri. Yuk kita manfaatkan teknologi laser, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Lalu, bagaimana penjelasan mengenai sinergi teknologi laser dengan teknologi MS? Mas Panji akan menjelaskan kepada Anda. Pemirsa, serangan stroke dapat terjadi tiba-tiba, tanpa pandang usia dan bisa terjadi kapan saja. Apalagi jika saat ini Anda sedang berjuang dari stroke. Mari bersama kita manfaatkan teknologi low level laser. Karena ketika kita gunakan teknologi laser ini secara rutin dan juga berkala, dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor-faktor risiko dari stroke seperti gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Salah satu tantangan dari para penderita stroke ini juga adalah kesulitan mendapatkan tidur yang berkualitas. Dengan kita memanfaatkan teknologi laser dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan untuk lebih membantu proses pemulihan stroke, kita juga bisa mengkombinasikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena pada umumnya para penderita stroke ini mengalami kelumpuhan, sehingga tentu saja ada keterbatasan dalam bergerak. Yang jika tidak segera ditangani lambat laun, ini bisa menyebabkan penyusutan otot. Padahal kita membutuhkan otot supaya kita bisa bergerak. Dan yang tidak kalah penting adalah otot merupakan bagian dari tubuh yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi. Dengan kita memanfaatkan teknologi NMES, maka akan dapat membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita supaya bisa melatih otot kita dan juga membantu mencegah penyusutan otot. Anda bisa memanfaatkan Aku Laser, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia. Alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Sehingga ketika kita gunakan secara rutin dan juga konsisten, maka dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita, pembuluh darah kita, dan dapat juga membantu melatih otot kita. Anda juga menggunakan Aku Laser ini serupa
jumpa dengan dokter laser. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi Anda. Sehingga aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser di bawah ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Untuk teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakan pada lokasi atau area yang membutuhkan, misalnya di area lengan ataupun di area kaki. Nantinya teknologi NMES ini akan membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita yang nantinya dapat membantu merangsang kontraksi otot untuk melatih otot kita dan membantu mencegah penyusutan otot. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser, keluarga dari Dokter Laser, bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya mau nanya kepada Anda, tahukah Anda berapa kadar kolesterol dalam darahnya? Hati-hati, komplikasi kolesterol menakutkan, Ai, betul. Bener banget. Jadi jangan sampai loh kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa. Karena biasanya nih kalau kita ya, termasuk saya sih, kalau belum ada rasa sakit biasanya cuek-cuek aja. Kalau belum pegel-pegel, kaku-kaku, nggak dirasa. Nggak ada rasa. Nah contohnya sudah ada di sini Pak Sony, yang mungkin aktivitasnya dia sama sekali tidak terganggu. Biasa-biasa aja, normal-normal aja. Bener ya Pak? Normal sekali. Normal sekali. Tapi tiba-tiba di tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, terjadi serangan stroke. Dengan kondisi seperti ini, kerja apa kabar Pak jadinya Pak? Tidak bekerja, hanya di rumah. Dan istri membantu perekonomian keluarga. Untuk kebutuhan kecil-kecil dengan berdagang ya. Masih berdagang. Siapa nama ibu? Nama istri Hah? Farida. Oke, boleh kita sabar ya Pak ya? Dari awal ketahuan dia stroke sampai sekarang saya yang mendampinginya dari awal sampai 3 tahun ini. Semangat ya Pak buat untuk sehat, tetap sabar menjalani hidup ini ya demi anak-anak Pak. Terima kasih banget sudah membantu saya dalam keadaan kondisinya stroke. Baik, kembali ke Mas Boyke. Stroke adalah penyakit berat, tapi bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan, betul ya? Ya, kita bisa berupaya ya bahwa stroke ini sebenarnya bisa dicegah. Ya. Kuncinya apa sih? Kuncinya agar darah kita tidak kental. Ya, karena semua, mau hipertensi, mau hiperkolesterol, mau diabetes, mau serangan jantung, mau gagal ginjal, semua berawal dari darah dan pembuluh darah yang tidak sehat. Iya, betul. Nah, si teknologi laser khusus untuk darah ini, ya, dia bisa mencegah ya terjadinya penempelan daripada keping darah, dan yang darahnya sudah menempel juga dia akan diuraikan. Sementara teknologi NMES ini yang teknologi yang kombinasikan dalam satu alat tadi, ya, si teknologi NMES saja bukan hanya untuk Bapak yang tangannya coba Bapak diangkat, Tangan kanan, ya, tangan iya. kanannya seperti itu, tapi juga teknologi NMES ini bisa digunakan bagi mereka-mereka yang mengalami gangguan-gangguan di otot karena proses penuaan. Oke. Karena dia diam aja di tempat tidur karena proses penyakit yang kronis, misalnya jantung. Atau bagi orang-orang mencegah yang nggak bisa keluar, misalnya pengen berolahraga saja di dalam, dengan teknologi NMES juga bisa dibantu. Kenapa kok bisa sih teknologi NMES ini membantu? Karena teknologi NMES itu juga bukan hanya mengaktifkan sel saraf dan otot-ototnya, tapi juga bisa mengurangi kekentalan darah. Ingat loh, 80% energi diambil dari
gula atau lemak diubah menjadi energi oleh otot-otot. Jadi dia juga bisa mengurangi kekentalan dari darah. Gabungan dari teknologi low level laser untuk darah dan pembuluh darah ditambah dengan teknologi NMES untuk syaraf dan otot, itu merupakan kombinasi yang bisa membantu mengatasi kekentalan darah ataupun kerusakan-kerusakan syaraf dan otot. Oke, pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser ya untuk perbaikan kesehatannya. Contohnya kisah yang satu ini. Pertama, saya kan diabetes. Setelah diabetes terjadilah stroke. Stroke ini kira-kira udah 4 tahun. Setelah saya memakai teknologi laser ini, kira-kira 1 bulan, saya udah perubahan. Nah, terasa buat diri saya sendiri untuk teknologi laser ini. Dari saya susah untuk berjalan, hingga saya bisa untuk berjalan. Saya ucapkan terima kasih pada teknologi laser yang berguna untuk saya dan mudah-mudahan berguna untuk masyarakat yang lainnya. Nih, Pak Sony, boleh nggak Bapak menyampaikan? Mungkin ada harapan atau doa yang ingin Bapak sampaikan, boleh disampaikan saat ini? Harapan saya pribadi ya, untuk bisa sehat dan bisa mandiri. Amin. Amin. Sudah cukup. Terima kasih ya Pak Sony, sehat terus. Dan Mas Boyka, mungkin ada nggak yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Iya, teknologi laser dan teknologi NMES ini bisa digunakan untuk pencegahan bagi mereka yang memang belum bisa mengubah kebiasaan hidup, mencegah darah untuk supaya tidak kental karena makanan-makanan yang masih sembarangan, bisa untuk pengobatan ya seperti pada Pak Sony, seperti pada yang kita saksikan masyarakat-masyarakat yang lain menggunakan sebagai pengobatan, dan bisa juga digunakan sebagai rehabilitasi, khususnya teknologi NMES tadi ya yang gara-gara stroke, gara-gara serangan jantung dia terlentang, untuk mengaktifkan daripada otot-otot tersebut bisa digunakan teknologi NMES. Gabungan teknologi laser dan teknologi NMES akan menjaga kesehatan darah, kesehatan pembuluh darah, kesehatan syaraf dan otot-otot Anda dengan baik. Jadi mulai sekarang yuk kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, apapun kondisi Anda saat ini, selalu ingat, masih ada harapan. Ayo, tetap semangat dalam berjuang mendapatkan kesehatan yang Anda inginkan. Kita ubah pola hidup menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter dengan disiplin, dan memanfaatkan hidup kita dengan teknologi yang tepat. Alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar seperti Aku Laser, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari Dokter Laser. Perlu juga kami sampaikan bahwa kami dari Gogomall bukan perusahaan MLM ya, tapi kami adalah perusahaan yang benar-benar berdedikasi, berkomitmen supaya bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Oleh karena itulah kami menghadirkan inovasi, teknologi yang terbaru, dan kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Premium, alat kesehatan yang mengkombinasikan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena penggunaannya satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakan bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Ketika Anda sudah memiliki Aku Laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Oleh karena itu, pastikanlah ketika Anda memilih alat kesehatan dengan teknologi laser, pilihlah dari Gogomall. Aku Laser Premium, persembahan dari Dokter Laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa langsung hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari kombinasi sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser.
Metro TV.